Selamat pagi adik semua. Apa hari ini? Saya berharap, Mas Kadus berharap adik-adik sekalian di rumah sehat-sehat saja ya. Walaupun di rumah, walaupun kita semua sekolah minggunya online, kita lihat HP, kita lihat laptop. Saya berharap adik sekalian masih semangat untuk ikut sekolah minggu, masih semangat, masih siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita bisa mulainya dengan memuji Tuhan. Kita pujian dengan selamat pagi. Kita harus punya semangat pagi. Lalu kita pujikan selamat pagi. Oke. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ayo pujikan lagi. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, kita mau berdoa bersama-sama untuk mulai sekolah minggu kita pada hari ini ya. Oke, selamat pagi Bapak, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur, kami terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa hadir untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami, jagai kami, berikan kami semangat untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kesehatan selalu untuk mengikuti setiap sekolah minggu, setiap ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik sekalian? Oke, kita akan memujikan Sungai Sukacitamu. Oke, bye-bye. Hebat sekali adik-adik sekalian, mujinya masih semangat. Ya, habis ini kita akan mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Hosiana. Akan ada ayat hafalan juga. Adik-adik sekalian bisa menghafalkannya. Perhatikan firman-Nya baik-baik adik-adik sekalian. Dibaca lagi firman-Nya. Dengarkan Ibu Hosiana untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Judulnya adalah Aku Mau Percaya. Ini akan menceritakan seorang utusan Tuhan yang namanya Filipus dari Ethiopia dengan pejabat yang berasal dari Ethiopia pula. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Bapa atas apa yang telah Kau berikan kepada kami, kesehatan. Mengucap syukur karena hari ini kami kedapatan sehat. Terima kasih, dampingi kami dalam belajar firman-Mu.
Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sehat semuanya? Puji Tuhan. Di masa pandemi ini tetap harus rajin menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus tetap pakai masker ya. Rajin cuci tangan supaya virus-virus tidak ada di tangan kita. Nah, pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ini adalah menceritakan tentang seorang utusan Tuhan yang bernama Filipus ya. Nah, di ayat Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 4, di ayat 25 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi ya. Jadi Filipus itu diperintah oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk berjalan ya, pergi kemana tadi? Ke sebelah selatan, mengikuti jalan di jalur Gaza. Jalan itu sunyi dan sepi. Filipus berangkat nggak? Berangkat ya adik-adik, karena dia taat pada perintah Tuhan. Setelah disuruh pergi menuju ke jalur Gaza yang sepi tadi, ternyata apa adik-adik? Diceritakan kenapa? Di ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemberasi Kandace, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk ibadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, ternyata adik-adik semua, malaikat Tuhan itu menyuruh Filipus untuk menemui seorang pejabat tinggi pemerintah Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan. Dia duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, pejabat Ethiopia itu membaca ya sambil bingung karena dia itu membaca tapi tidak mudeng artinya. Nah, maka apa yang dilakukan Filipus? Filipus mendatangi orang itu. Di ayat ke-30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, Filipus datang mendekati pejabat itu, lalu bertanya, mudeng ndak toh? Bapak baca itu mudeng ndak artinya? Terus jawab pejabat itu apa adik-adik? Ndak mudeng, kan aku ndak ada yang bimbing, dia gitu katanya. Jadi Filipus diutus Tuhan untuk membimbing sida-sida itu, pejabat pemerintah itu. Nah, pejabat itu lalu menyuruh Filipus naik ke keretanya ya, duduk di samping ini. Aku diajarin supaya aku ngerti apa artinya isi kitab Nabi Yesaya itu. Nah, Filipus mau nggak? Mau, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, lalu Filipus membimbing pejabat itu ya, sampai akhirnya pejabat itu menjadi percaya kepada Yesus karena Filipus sudah menerangkan isi kitab itu. Pejabat itu mengerti isinya, jadi dia langsung, ya udah aku percaya sama Tuhan Yesus. Ternyata isi kitab itu adalah menceritakan tentang Tuhan Yesusnya. Ketika itu, pada saat mereka berjalan berdua sambil bercerita-cerita, lalu pejabat itu bilang, apakah aku bisa dibaptiskan? Terus apa kata Filipus? Di ayat ini tadi ya, ayat 36. Pada saat Filipus mulai berbicara tentang itu, mengenai kisah Tuhan Yesus, maka
mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka di ayat 30 itu mengatakan, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat, di situ ada air. Apakah halangannya? Terus pejabat itu berkata, apakah halangannya jika aku dibaptis? Apa jawab Filipus? Filipus berkata, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Terus pejabat itu menjawab gini, aku percaya bahwa yang Yesus Kristus adalah anak Allah. Pejabat Ethiopia itu berkata, aku pengen dibaptis. Maka Filipus berkata, boleh dibaptis, itu boleh, tapi intinya harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, anak Allah. Nah, pejabat itu percaya, dia berkata begitu, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka mereka pun turun dari kereta dan Filipus membaptis pejabat Ethiopia itu. Setelah pembaptisan Filip itu, tiba-tiba Filipus itu menghilang ya, diambil oleh Roh Kudus. Ternyata Filipus di mana? Di Asdod. Di ayat terakhir 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Dan apa yang terjadi pada pejabat itu? Pejabat itu berjalan meneruskan perjalanannya dengan sukacita, sangat sukacita, karena dia sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Maka dia melanjutkan perjalanannya dengan senang ya, sukacita. Itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Siana. Ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 8 37b. Kita akan menghafal bersama-sama ya. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8:37b. Kita sama-sama ya. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Nah, pinter adik-adik semua, diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu tadi firman Tuhan, renungan hari ini. Pelajaran hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah bisa menjadi berkat pada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih atas apa yang telah Kau berikan pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.